يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana pada hari ini kita masih membahas bab 2 tentang sistem pemerintahan Indonesia, tepatnya mengenai pemilu. Nah, setelah kemarin kita sudah mengetahui tentang asas pemilihan umum atau asas pemilu. Yang pertama, asasnya berupa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mana ini semua sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kemarin. Nah, hari ini kita membahas tentang siapa yang menyelenggarakan pemilu ini. Nah, penyelenggara pemilihan umum atau pemilu ini itu diatur dalam pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu disebutkan bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, maksudnya nasional ini artinya seluruh Indonesia. Kemudian maksudnya tetap ini berkesinambungan, tetap ada ya maksudnya. Dan mandiri artinya itu tidak boleh ada intervensi atau tekanan dari orang lain. Baik. KPU ini merupakan singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, KPU ini merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Jadi kalau ditanya orang siapakah penyelenggara pemilihan umum atau pemilu, langsung saja jawab KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian KPU ini tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, akan tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi nanti KPU itu ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, dan juga ada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan di tempat pemungutan suaranya itu dibentuk panitia. Nah, jadi kalau KPU ada di pusat, di provinsi, di kabupaten atau kota. Nah, sedangkan untuk kecamatan, desa, kelurahan, dan di TPS-nya itu dibentuk panitia. Yang pertama ada yang namanya Panitia Pemilihan Kecamatan atau disingkat dengan PPK. Nah, ini mereka bertugas di kecamatan ya. Kemudian ada juga yang namanya Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Nah, ini untuk di tingkat desa atau kelurahan. Dan yang terakhir ada yang namanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Nah, mereka ini KPPS inilah yang berada di tempat pemungutan suara langsung atau TPS. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini lebih jelas ya. Jadi yang namanya penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Ada yang namanya KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang di bawahnya ada panitia. Nah, ini panitia pemungutan suara di kecamatan, dan ada panitia pelaksana pemungutan suara ini di tingkat desa atau kelurahan, dan KPPS yang paling bawah. Mereka inilah yang berada langsung di tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah anggotanya di sini jelas bahwa yang pertama di KPU pusat itu anggotanya cuma 11 orang. Kemudian di KPU provinsi ada 5 orang, di kabupaten ada 5 orang,
di kecamatan ada 5 orang, di desa atau kelurahan ada 3 orang, dan terakhir yang berada langsung di lapangan di tempat pemungutan suara itu ada 7 orang. Nah, inilah yang dinamakan penyelenggara pemilu. Nah, silahkan kalian catat materi hari ini di buku catatan kalian. Semoga bisa difahami dan semoga ada manfaatnya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi. Untuk hari ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.